Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'ah. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'd. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini tanggal hari Ahad, hari Selasa ya, 28 Jumadil Ula 1445 Hijriah, atau yang bertepatan juga dengan tanggal 12 Desember 2023. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang dengan karunia dan rahmah kasih sayangnya berkenan mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini di rumahnya yang mulia di Mushola Al-Majid. Semoga kehadiran kita di majelis yang mulia ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepadanya dan memudahkan langkah kita menujunya dan mempermudah langkah kita masuk surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melalui majelis yang mulia ini angkat derajat kita menjadi hamba-hambanya yang mulia. Ibu-ibu hadirat yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 35 berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah oleh kalian wasilah, perantara, wajahidu dan berjihadlah kalian di jalannya, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Ibu-ibu yang Allah muliakan, seperti biasa ketika kita membaca, mendengar ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman dengan panggilan keimanan, dengan menyebutkan sebaik-baiknya predikat, sebaik-baiknya sifat yang dilekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu sifat keimanan, predikat keimanan, maka sadarlah kita bahwa ini adalah panggilan yang mulia. Ini adalah panggilan dari Zat yang Maha Mulia kepada hamba-hambanya yang mulia untuk satu tujuan yang mulia. Apakah itu berupa perintah yang wajib kita lakukan, ataukah itu berupa larangan yang harus kita tinggalkan. Nah, maka ketika kita menyadari betapa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang terbaik ini, maka persiapkanlah perhatian kita, telinga kita mendengarkan, kemudian mentadaburi apa yang akan Allah sampaikan setelah itu, kemudian berjuang untuk menunaikan perintah itu atau untuk menjauhi larangan itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memanggil kita dengan predikat keimanan itu, Allah Subhanahu wa taala mengiringi dengan satu perintah yang merupakan bagian dari konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, keimanan seperti kita pahami adalah keyakinan dan juga berupa amalan. Dia bukan hanya sekedar keyakinan di dalam hati, tapi juga berupa amalan dalam perbuatan. Para ulama mendefinisikan makna al-iman itu an-nutqu bil lisan, ya, wal i'tiqadu bil qalbi, wan nutqu bil lisan, dan wal amalu bil jawarih. Yaitu keyakinan di dalam hati yang dituangkan dalam ucapan lisan, ya, berupa syahadatain, ya, kemudian dibuktikan dalam bentuk amal-amal yang zahiriyah, yang tampak, atau amal-amal yang tidak tampak. Nah, di antara makna atau konsekuensi dari keimanan itu yaitu mengharuskan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. As-sahabi al-jalil Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, satu ketika pernah ditanya tentang makna at-taqwa. Itu takwa, kata beliau, dia bertanya, bagaimana keadaanmu apabila kamu berjalan di atas duri? Apa yang kamu lakukan? Aku akan berhati-hati. Jadi di antara makna takwa seperti yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu kita berhati-hati, kita waspada, kita takut. Oleh karenanya sebagian ulama diantaranya disebutkan di dalam tafsir Al-Jalalaini, Al-Imam Al-Jalil Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan makna ittaqullah itu khafu alaihi, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Konsekuensinya yaitu kita mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebab ketika kita melanggar perintahnya atau melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka di balik itu ada ancaman yang sangat mengerikan. Dan kita takut Allah Subhanahu wa taala mengazab kita, naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya di antara wujud takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu al-imtithalu bi awamirihi wal ijtinabu binawahi, yaitu menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu di antara makna at-taqwa. Maka ittaqullaha, bertakwalah kepada kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah perintah-perintahnya dan jauhi larangan-larangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengiringi perintah yang pertama dengan perintah berikutnya. Perintah yang kedua di dalam ayat ini Allah mengatakan wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kalian kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah, yaitu wasilah. Ya, boleh kita terjemahkan ya wasilah di dalam bahasa kita ya wasilah atau perantara. Ibnu Abbas ya radhiyallahu an menafsirkan makna al-wasilah itu adalah al-qurbah. Al-qurbah itu sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu. Ya, al-qurbah. Ya. Kata qorib itu kan artinya dekat. Ya, al-qurbah itu segala hal yang bisa mendekatkan kepada sesuatu. Ya, itu al-qurbah. Kemudian Imam Qatadah, ya, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan makna wasilah itu atau wabtagu ilaihil wasilah itu taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yardih atau bima yurdih, yaitu mendekatlah kalian
ya kepada Allah bitaatihi, dengan mentaatinya, wal amali, dan dengan mengamalkan bima yurdi, ya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Jadi pada hakikatnya wabtagu ilaihil wasilah itu adalah bagian dari perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita memahami makna takwa itu adalah menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu makna takwa. Dan Allah kemudian kan memerintahkan carilah wasilah yang mengantarkan kepadanya. Segala bentuk amalan yang merupakan bagian dari upaya kita mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita berusaha berjuang mencegah diri kita jatuh ke dalam kemaksiatan, ya, agar tidak jatuh dalam kemaksiatan, maka itu adalah bagian dari wasilah, mencari wasilah. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Imam Qatadah, bitaatihi yataqarrabu ilaihi, mendekatlah kalian kepada Allah bitaatihi, dengan mentaatinya. Ya, mentaatinya kan menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian wabil amali bima yurdi, dan melakukan amal-amal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Jadi makna wabtagu ilaihil wasilah itu berjuanglah kalian agar, ya, dengan segala sesuatu yang bisa membuat kalian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik al-qurbah itu, al-wasilah itu yang bersifat al-qalbiyah, ar-ruhiyah, seperti mahabbah, ya, rasa cinta, kemudian al-khaufu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ar-raja, harapan pada Allah Subhanahu wa taala, atau at-tawakkul, perasaan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, dan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari al-a'mal al-qalbiyah ar-ruhiyah, perbuatan atau segala hal yang mendekatkan, yang bersifat ruhiyah, kejiwaan, ya. Atau juga al-qurbah itu al-qurbah al-hissiyah, ya, perbuatan-perbuatan zahir yang nampak yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-hissiyah baik yang terkait antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah-ibadah Allah seperti sholat, ya, kemudian puasa, kemudian umroh, haji, dan berbagai ibadah-ibadah lainnya. Ini termasuk qurbah, upaya, ya, seperti kita menuntut ilmu, itu bagian dari upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau al-qurbah al-hissiyah itu berupa ta'amul ma'a ibadillah, yaitu bertaamul, bergaul, ya, dengan pergaulan yang baik, ya, terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak-hak mereka, ya, menjaga hak mereka, baik hak-hak keislaman ataupun hak-hak yang terkait dengan kemanusiaan, ya, tidak terkait dengan keagamaan, ya, hubungan kesamaan dalam agama. Itu pun adalah wasilah yang mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menolong, ya, membantu meringankan beban saudara kita, kemudian menunjukkan perhatian kita kepada mereka, kemudian care, dan berbagai hal yang itu bagian dari hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia. Maka itu juga adalah al-qurbah, yaitu sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali, ya, qurbat, hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai bentuk ibadah, kata Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullah taala, beliau mengatakan ketika memahami makna ibadah, beliau memaknai ibadah itu ismun adalah satu nama, ya,
bagi segala hal yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, atau nama bagi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai, ya, cintai atau ridhoi, ya. Jadi sholat jelas tentu itu satu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka itu ibadah. Ya, ibadah. Zikir, ya, amal yang Allah Subhanahu wa taala cintai, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saling tolong-menolong di antara manusia. Itu pun satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka segala hal yang mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Ya, jadi makna ibadah itu sangat luas, yaitu ketundukan, ya, ketundukan, kepasrahan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan perintah-perintahnya, baik itu yang terkait antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau perintah-perintahnya yang terkait hubungan antara kita dengan sesama manusia. Wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kalian segala hal yang menjadi wasilah, perantara. Nah, wasilah ini, Bu, ya, itu oleh sebagian mufassir, kata al-wasilah di dalam ayat ini juga dikaitkan dengan satu tempat atau satu manzilah kedudukan yang paling tinggi di surga. Ya, yang paling tinggi di surga. Itu namanya al-wasilah. Ada satu tempat, satu kedudukan yang paling tinggi di surga, yang paling dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, itu dinamai al-wasilah. Seperti diantaranya disebutkan di dalam hadits Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, man barang siapa sami'an nida, atau man qala barang siapa yang berkata hina sami'an nida, hina yasma'un nida, tatkala dia mendengar azan, ya, barang siapa yang mengatakan tatkala dia mendengar azan, ia mengatakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmuda innaka tuflihul mi'ad. Nah, tadi ada kata ati Muhammadan, ya, berikanlah, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, yaitu kedudukan yang paling tinggi di surga. Ya, nanti di riwayat Muslim juga dijelaskan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ya, bagi orang yang mengatakan ini, ya, illa halat lahumus syafa'ah yaumal qiyamah. Kalau ada orang yang ketika mendengar azan, ya, mengucapkan ini, ya, Allahumma rabba da'wati tamah dan seterusnya, tidaklah ia melainkan baginya syafaat. Dia mendapatkan syafaat, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Apa syafaatnya itu? Apabila dia pelaku dosa, ya, syafaatnya itu dengan membersihkan dia dari dosanya langsung masuk surga. Apabila dia sudah masuk surga, syafaatnya mengangkat dia dari tahapan surga yang bawah ke tahapan yang tinggi. Ya. Apabila dia pelaku kemaksiatan, ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ringankan siksanya. Ya, ringankan siksanya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna al-wasilah, ya, di dalam doa setelah azan tadi dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin al-As radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin As, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala beliau
di mana Amr bin As mendengar Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengarkan azan, maka katakanlah seperti yang dikatakan oleh muazzin, ya kan? Ya. Tsumma shallu alayya. Ya, kemudian bersolawatlah kalian padaku. Ya, jadi ada solawatnya juga. Ya, shallu alayya. Salawatlah kalian kepadaku. Fa innahu man shalla alayya sholatan, maka sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, ya Allahumma sholli ala Muhammad, ya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya, itu kan bentuk doa kita agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau kepada kedudukan yang tertinggi tadi, al-wasilah, ya al-wasilah. Apa makna sholawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji dan memberikan rahmat kepada kita. Jadi memuji, ats-tsana dan ar-rahmah. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang bersolawat 10 kali, ya 10 kali lipat, dan mendatangkan rahmah kasih sayangnya 10 kali lipat bagi orang yang bersolawat pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya salu liyal wasilah, mintalah kalian al wasilah untukku. Di doa yang kita ucapkan ati Muhammadanil wasilah, itu sebenarnya doa kita agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di al-wasilah. Ya, apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Karena sesungguhnya al-wasilah itu adalah manzilah, satu kedudukan, satu tempat fil jannah, di dalam surga. La tanbaghi, yang tidak pantas kecuali untuk hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul mengatakan, wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah orang yang mendapatkan wasilah itu, yang ditempatkan di al-wasilah itu. Faman sa'alali al-wasilah, barang siapa yang berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menempatkanku di al-wasilah, di kedudukan yang tertinggi di surga itu, halat alaihi syafa'ah, maka dia berhak mendapatkan syafaat, atau halal baginya as-syafa'ah. Jadi itu penjelasan dari makna ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Datangkanlah kepada Muhammad SAW, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah, tempat kedudukan atau yang tertinggi di surga. Dan ya kita juga berharap, ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya menempatkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wasyuhada'i wassolihin, dan para syuhada dan orang-orang soleh, ya. Itu makna wasilah. Kemudian perintah ketiga setelah perintah wabtagu ilaihil wasilah, Allah mengatakan wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalannya. Nah, ini perintah yang lebih khusus lagi, ya. Setelah perintah takwa umum, kemudian wabtagu ilaihil wasilah, penegasan, ya ditegaskan kembali, ya, dengan menunjukkan bahwa segala hal yang kita upayakan di dalam ketakwaan itu adalah wasilah, adalah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya dari berbagai amal itu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat satu perintah khusus, wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalannya. Jadi jihad itu di antara wasilah di antara berbagai wasilah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
penyebutan jihad setelah wasilah ini tentu menjelaskan kepada kita akan keutamaan jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad itu kan fungsinya li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum diantaranya Imam As-Sa'di rahimahullah taala di dalam tafsirnya Al-Karimir Rahman, ya, beliau menjelaskan makna jihad yang sangat luas. Jihad yang fungsinya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas hanya pada jihad mengangkat senjata. Tidak hanya terbatas pada jihad di medan perang. Itu jelas jihad fisabilillah, ya. Tapi li'ila'i kalimatillah itu meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala itu ada juga jihad bil amwal. Jihad dengan harta, ya. Harta yang kita donasikan, yang kita berikan, ya, dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, baik dalam rangka dakwah, ya, dakwah kan fungsinya menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya, i'la'u kalimatillah. Atau harta yang kita donasikan untuk saudara-saudara kita di Palestina, ya, membantu saudara-saudara kita di Palestina meringankan beban penderitaan mereka, terlebih di saat sekarang yang mereka hidup di bawah agresi militer Zionis Israel dengan berbagai penderitaan yang begitu mengerikan yang mereka alami, ya, tidur aja nggak nyenyak, ya. Tentu mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita. Tentu, ya, tentu di antara bantuan selain bantuan moral itu adalah bantuan material, yaitu berupa harta. Ya, maka donasi, ya, kemudian tabaruat yang kita berikan, harta yang kita infakkan di jalan Allah itu bagian dari jihad fisabilillah. Ya, bagian dari jihad fisabilillah. Karena kita sedang berjuang, ya, sama-sama berjuang melawan musuh kita Zionis Israel. Apabila mereka, ya, mendonasikan atau membelanjakan segala keuntungan-keuntungan bisnis mereka di perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, keuntungannya itu digunakan untuk menopang, ya, perjuangan Israel, katakan perjuangan dalam tanda kutip, ya, untuk membantai saudara-saudara kita, diantaranya dalam bentuk senjata, produksi senjata, ya, tentu kita jauh lebih berkepentingan, ya, untuk berjuang juga dengan harta kita, ya, baik dengan cara aktif, ya, memberikan harta kita, mendonasikannya, atau dengan cara pasif dengan tidak memberikan keuntungan kepada Zionis Israel dalam bentuk membeli produk-produk, ya, produk-produk yang mendukung mereka, barang-barang banyak, Bu. Ya, mudah sekali sebenarnya, karena medan jihad kita itu luas. Ya, kita sekarang semuanya harus terlibat di dalam medan jihad itu. Bukan hanya medan jihad dalam bentuk senjata, mengangkat perang seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita mujahidin di Gaza dan di tepi barat, tapi juga medan jihad ekonomi, Bu. Perang ekonomi. Sekarang tuh perangnya bukan hanya perang fisik, tapi juga perang ekonomi. Ada seorang warga Palestina yang bernama Munif, ya, Al-Masri. Dia warga Palestina yang juga bagian dari korban Nakbah yang sekarang usianya 80 sekian tahun. Dia berjuang dengan hartanya. Dia menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ya, dia menjadi seorang taipan minyak, ya, orang Palestina ini, ya. Dan dia mendonasikan triliunan dari harta pribadi yang ia miliki, ya, dan dari keuntungan perusahaan-perusahaan besarnya itu yang ada di negara-negara Arab, dia donasikan secara cuma-cuma untuk saudara di Palestina.
Dan perjuangannya Munif ini tidak mudah, Bu. Usahanya, bank-banknya, perusahaan-perusahaannya, kemudian pariwisatanya itu mendapatkan tantangan yang begitu berat dari Zionis Israel. Ada upaya-upaya terselubung untuk menggagalkan bisnis Munif Nasr. Tapi dia terus berjuang, Bu. Ya, seorang Munif Masri ini orang Palestina ini. Dan dia berjuang hingga sekarang, dan dia menjadi orang yang mempelopori ya pertemuan antara Hamas dan Fatah. Rumahnya menjadi tempat pertemuan antara Hamas dan Fatah agar terjadi perdamaian di antara dua belah pihak ini. Ini Munif Al-Masri. Dia dulu bercita-cita ketika masa kecilnya, ya, saat dia melihat rumahnya dibombardir, keluarganya dibunuh, dia bercita-cita menjadi seorang pilot, ya, angkatan udara. Dia bercita-cita menjadi seorang TNI, ya, tentara nasional Palestina, ya, angkatan udara. Tapi qadarullah, ya, nggak mungkin, karena nggak ada pesawat di Palestina, nggak ada bandara di Palestina, ya, mereka nggak ada angkatan udara Palestina itu nggak ada. Ya, karena seluruh wilayah udaranya itu dikuasai oleh Israel, nggak mungkin mereka. Akhirnya Munif Al-Masri ini berjuang dengan harta. Dia berjuang dengan bisnisnya, merintis bisnisnya dari yang paling rendah, kemudian dia menjadi seorang kaya, ya, pengusaha minyak, dan dia gelontorkan habis-habisan untuk rekonstruksi Gaza. Itu bangunan-bangunan di Gaza itu, ya, di balik itu ada sosok yang bernama Munif Al-Masri. Ya, Munif Al-Masri. Jihad di medan ekonomi. Ya, dan medan peperangan itu selain ekonomi juga bilisan, dengan lisan. Ya, perang informasi. Kita juga bisa berjihad dengan lisan kita, ya, menggunakan media sosial kita, ya, menggunakan HP kita untuk membangun opini publik yang mendukung secara moral perjuangan saudara-saudara kita di Palestina dan menolak, ya, menolak apa yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dan jihad bil lisan ini, jihad perang informasi ini adalah perang yang sangat efektif, Bu. Perang yang sangat efektif, ya. Kita sekarang sedang diramaikan di media sosial kita itu, ya, pasukan julid fisabilillah, ya kan? Bukan hanya jihad fisabilillah, tapi julid fisabilillah, dan berdampak sekali bagi mental orang-orang Israel, ya. Orang-orang Israel itu melakukan perang mental dengan apa? Mereka membuat satu video-video yang melecehkan wanita-wanita Palestina. Mereka membuat video tertawa ketika anak-anak Palestina dibunuh dan seterusnya. Itu kan perang mental, ya. Mereka sebarkan di media sosial, ya. Mereka berusaha untuk membangun motivasi dengan sesama mereka, ya, agar mereka dimenangkan, ya, dalam perangan itu. Kita harusnya jauh lebih berkepentingan dan jauh lebih keras jihad kita, terutama di media informasi. Jihad bil lisan, perang informasi. Ya, kita sampaikan, kita sebarkan di media sosial kita, ya, bukti-bukti yang menyudutkan Israel. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di perjanjian yang kedua, ya, di dalam surat Al-Isra itu, permulaan kemenangan atau kekalahan Zionis Israel, orang-orang Yahudi itu dimulai dengan kata liyasu'u wujuhakum. Ya, fa idza jaa wa'dul akhirati, apabila telah datang janji yang terakhir, yang kedua, ya, Allah mengatakan liyasu'u wujuhakum, agar Allah memperburuk citra wajah-wajah kalian, ya, orang-orang Yahudi. Dan sekarang kita lihat dunia, ya, mayoritas di Palestina, di Amerika, di sebuah jajak pendapat yang menyebutkan antara apakah yang dilakukan oleh Israel itu sebuah genosida, 60% masyarakat Amerika mengatakan itu adalah sebuah
genosida, pembantaian. Bukan hanya di Amerika, di banyak negara-negara dunia, meskipun pemerintahnya mendukung Israel, tapi warganya mayoritas mereka mendukung Palestina. Mereka sama sekali tidak melihat kebaikan dari agresi militer Zionis Israel di Palestina. Semuanya menganggap Israel itu ya sebagai negara teroris, ya negara yang paling kecil. Ini kan liyasu wujuhakum. Dan ini sangat efektif, Bu. Ya, sangat efektif di dalam membangun opini publik, di dalam membangun kesamaan ya untuk menekan Zionis Israel. Maka al-jihadu bil lisan itu sangat efektif. Kata Rasulullah SAW, jahidul musyrikina, perangilah orang-orang musyrik itu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, atau dengan lisan-lisan kalian. Ya, jadi medan jihad itu luas sekali. Banyak yang bisa kita lakukan dalam berpartisipasi ya di jihad di Palestina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu la'allakum tuflihun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberuntungan kepada kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Allah memulai panggilan keimanan dan perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat ini dan menutup pada ayat ini dengan kata la'allakum tuflihun. Al-falah, kejayaan. Bagi orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, mencari wasilah yang mendekatkan kepadanya, kemudian berjihad dengan berbagai medan jihad itu, baik jihad mengangkat senjata bil anfus, atau jihad bil amwal, atau jihad bil lisan, ya semua itu mengantarkan kita pada kemenangan, mengantarkan kita kepada keberuntungan, baik kemenangan duniawi berupa ketenangan hati, kebahagiaan hidup yang hakiki, ya, dan terjauhnya kita dari kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, atau keberuntungan ukhrawi, al-falah al-ukhrawi, berupa kebahagiaan hidup di surga di akhir. Nas'alullah taala an yuqarribuna ilallah, yuqarribana ilallah, wa an yudkhilana jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita masuk surga. Hadanallahu iyyakum wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.